Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Chairul SDMT selaku dosen pengampu mata kuliah Rekovery Bahan Kimia, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan yang sedang menonton video presentasi saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Black Liquor Evaporation. Seperti yang telah kita pahami pada pembahasan siklus recovery secara umum, cairan black liquor yang dihasilkan dari digester masih sangat encer dan tidak efisien untuk langsung dibakar. Oleh karena itu, pada presentasi ini kita akan fokus membahas satu tahap penting, yaitu bagaimana proses evaporasi bekerja untuk mengubah black liquor encer tadi menjadi bahan bakar pekat yang kaya akan energi, yang siap untuk menggerakkan seluruh siklus bahan kimia kita. Sebelum kita membahas black liquor evaporation, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu proses evaporasi. Coba teman-teman perhatikan ilustrasi gambar ini. Secara alami, evaporasi adalah peristiwa di mana air berubah menjadi uap air karena mendapatkan paparan energi panas dari suatu sumber, seperti di sini adalah matahari. Mana kunci utamanya di proses ini adalah proses penguapan ini terjadi di permukaan cairan yang sebenarnya tidak harus menunggu sampai airnya mendidih. Namun ketika kita bicara dalam konteks industri kimia, definisi evaporasi ini memiliki tujuan yang jauh lebih spesifik. Di pabrik, kita menggunakan prinsip penguapan ini bukan sekadar untuk menghilangkan air, melainkan untuk memekatkan sebuah larutan. Caranya adalah dengan memberikan panas, biasanya menggunakan steam atau uap panas untuk menguapkan pelarutnya, sehingga zat pelarut yang menjadi jauh lebih pekat konsentrasinya. Nah, prinsip pemekatan inilah yang akan kita gunakan untuk memproses black liquor yang encer tadi, atau weak black liquor. Sekarang kita masuk apa itu black liquor. Dalam proses cooking, setelah kayu selesai dimasak menjadi bubur kertas atau pulp, bubur tersebut harus dicuci sampai bersih dari bahan kimia pemasak atau cooking liquor. Nah, air sisa cucian yang menyaring segala kotoran dari sisa bahan kimia itulah yang menjadi cairan gelap yang kita sebut sebagai black liquor. Posisinya dari black liquor ini adalah bahan kimia anorganik seperti sisa pemasak seperti NaOH, Na2S, dan kandungan bahan organik dari kayunya itu sendiri. Salah satunya adalah lignin. Pada gambar ini kita bisa melihat struktur cincin aromatik yang mempresentasikan polimer lignin. Senyawa lignin terlarut inilah yang menyimpan nilai energi atau kalori yang sangat tinggi. Sayangnya cairan sisa cucian ini masih sangat encer karena banyak mengandung air. Jika langsung dibakar ke dalam boiler, apinya tidak akan menyala. Itulah sebabnya kita harus membuang kadar airnya dan memekatkannya melalui proses evaporasi. Oke. Nah, untuk menguapkan air dari black liquor, kita membutuhkan energi panas. Dalam evaporator, seberapa cepat dan efisien kita bisa memindahkan panas tersebut diatur oleh satu persamaan fundamental ini, yaitu Q sama dengan U kali A kali delta T. Variabel Q di sini adalah total energi panas yang berhasil kita transfer. Tujuan utama kita adalah membuat nilai Q ini sebesar mungkin agar air pada black liquor cepat menguap. Nah, lalu bagaimana cara memperbesar nilai Q ini? Ada pada 3 variabel berikut. Pertama, kita harus memperbesar delta T, yaitu perbedaan suhu antara steam pemanas dengan black liquor itu sendiri. Lalu kita harus memperbesar luas permukaan atau A. Inilah alasan utama mengapa alat evaporator di pabrik ukurannya sangat raksasa dan di dalamnya berisi ribuan pipa kecil, tujuannya untuk memperluas area kontak panas. Ketiga, kita harus menjaga agar U atau koefisien perpindahan panas tetap tinggi. Secara praktis di lapangan, ini berarti kita harus memastikan pipa-pipa evaporator bersih dari kerak kotoran agar perambatan panasnya tidak terhalang atau berkurang. Nah, ini contoh proses evaporasi black liquor encer pada sistem multi-effect evaporation. Nah, prosesnya di sini dimulai dari sebelah kiri, di mana
cairan sisa cucian dari digester yang disebut with black liquor akan masuk ke dalam dipompa ke dalam sistemnya. Sesuai dengan nama alatnya, penguapan ini tidak dilakukan di dalam satu tangki tunggal, melainkan melewati sebuah rangkaian tahapan tangki yang kita sebut sebagai multiple evaporator effects. Seiring mengalirnya cairan melewati tangki-tangki tersebut, kadar airnya terus berkurang hingga akhirnya di ujung kanan akan dihasilkan cairan heavy black liquor atau black liquor dengan konsentrasi padat yang lebih tinggi yang sudah siap untuk dibakar di recovery boiler untuk menjadi bahan kimia pemasak lagi. Nah, sekarang kita masuk dalam klasifikasi dari jenis evaporasi berdasarkan tahapannya. Secara garis besar ada dua jenis. Yang pertama di sini adalah single effect evaporation. Sesuai dengan namanya, ini adalah sistem penguapan yang hanya menggunakan satu tahapan pemanasan saja. Sistem single effect ini sangat boros energi. Nah, kenapa? Karena uap air atau vapor panas ini yang dibuang ke atas sebenarnya masih membawa energi panas yang besar. Panas tersebut terbuang secara cuma-cuma dan tidak dimanfaatkan lagi. Karena itulah kita di industri menggunakan jenis yang kedua, yaitu multiple effect evaporation atau MEE. Sesuai dengan namanya, ini adalah sistem yang menggunakan beberapa tahap penguapan secara berurutan. Uap air yang panas yang mendidih dari tangki pertama atau secondary vapor tidak dibuang ke atmosfer. Namun, uap air tersebut justru dialirkan untuk menjadi sumber pemanas bagi tangki evaporator yang kedua. Begitu juga uap dari tangki evaporator kedua memanaskan uap tangki evaporator yang ketiga dan seterusnya. Dengan sistem berantai ini, kita hanya perlu menambahkan steam baru atau steam panas yang baru satu kali saja di awal sistem. Namun, sistem tersebut akan bisa digunakan untuk menguapkan air berkali-kali lipat di tahap-tahap berikutnya. Penggunaan energi menjadi sangat maksimal. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis evaporator. Pertama di sini ada rising film evaporator, kedua adalah falling film evaporator, yang ketiga adalah direct contact evaporator, dan yang keempat adalah forced circulation crystallizer. Kita masuk dalam jenis evaporator yang pertama. Sini yaitu jenis evaporator rising film evaporation. Itu adalah jenis alat evaporator berbentuk tabung vertikal yang di dalamnya berisi pipa-pipa panjang, yang mana prinsip kerja utama alat ini adalah dengan menguapkan cairan sambil mendorong sisa cairan tersebut bergerak naik ke atas, membentuk lapisan sangat tipis atau film di sepanjang dinding pipa. Mari kita ikuti aliran di diagram gambar ini, di mana black liquor akan masuk melalui aliran feed dan akan dipompa masuk dari bawah alat ini, lalu mulai mengisi pipa-pipa vertikal di tengah tabung. Di saat bersamaan, steam bersuhu tinggi akan dimasukkan dari bagian luar untuk memanaskan pipa-pipa tersebut, pipa-pipa yang berisi black liquor tadi. Saat memanas, black liquor mulai mendidih dan membentuk uap air. Uap air ini melesat dengan sangat cepat ke atas. Kecepatan uap ini begitu kuat sehingga menyeret cairan black liquor ikut ke atas, membuatnya menempel pada dinding pipa dan membentuk lapisan tipis yang terus naik ke atas. Lapisan tipis ini bisa disebut dengan film, kan namanya adalah rising film evaporator, mana film ini akan mengalir ke atas. Gerakan menyeret cairan ke atas inilah yang membuat perpindahan panas menjadi sangat cepat dan efisien. Sesampainya di ruang atas, uap air atau vapor akan terpisah dan terbuang ke atas, sedangkan lindi hitam atau black liquor yang sudah berhasil dipekatkan atau concentrate akan tertampung dan keluar melalui outlet concentrate atau pipa samping. Nah, sekarang kita masuk ke jenis kedua, yaitu falling film evaporation atau FF. Sekarang kita lanjut ke tipe ini.
Apa bedanya dengan rising film evaporation yang tadi? Secara konsep, sistem ini adalah kebalikan dari rising film, di mana dia ada falling film. Sesuai namanya, rising film naik ke atas, falling film jatuh ke bawah. Jika sebelumnya cairan didorong ke atas, pada sistem ini cairan justru dibiarkan jatuh ke bawah karena gaya gravitasi, membentuk lapisan film yang tipis di sepanjang dinding pipa. Nah, mari kita lihat alur dari diagram gambarnya ini. Black liquor akan dimasukkan ke dalam feed, dipompa ke bawah alat hingga ke bagian atas dari evaporator. Kemudian steam panas dimasukkan dari sisi atas untuk memanaskan selubung pipa-pipa vertikal tersebut. Nah, disinilah proses utamanya terjadi. Sesuai dengan namanya, falling film, cairan black liquor dari atas tadi akan mengalir turun menelusuri bagian dalam pipa. Gaya gravitasi membuat cairan ini menyebar dan menempel pada dinding-dinding pipa dan turun sebagai lapisan film yang sangat tipis, lapisan cairan yang tipis di dinding-dinding pipa. Karena lapisan yang sangat tipis ini dan terus dipanaskan oleh steam, cairan ini akan mendidih dengan sangat cepat di sepanjang perjalanannya ke bawah. Sehingga sesampainya di ruang pemisah bagian bawah, uap air atau vapor yang terbentuk akan langsung ditarik keluar melalui saluran vapor. Sementara itu, black liquor yang sudah pekat atau concentrate akan terkumpul di dasar dan ditarik keluar oleh pompa. Sekarang kita masuk ke evaporator tipe yang ketiga. Di sini yaitu direct contact evaporation. Nah, perbedaan dari sistem ini dibandingkan rising film maupun falling film adalah tidak adanya dinding pemisah ataupun pipa di dalam sistemnya. Nggak ada, misalnya dalam tabung nggak ada pipa-pipanya dibandingkan dengan evaporator sebelum-sebelumnya gitu. Di sini media pemanas dan cairan yang ingin kita uapkan dibiarkan bercampur dan bersentuh secara langsung. Mari kita lihat nih di diagram gambarnya. Media pemanas akan dimasukkan langsung dari bagian bawah ke dalam genangan cairan, di mana gelembung-gelembung panas ini bergerak naik langsung mentransfer energinya ke cairan di sekitarnya. Karena bersentuhan langsung, proses perpindahan panasnya terjadi seketika tanpa adanya hambatan dari dinding pipa. Akibatnya, cairan akan cepat mendidih dan uap hasil penguapannya akan terlepas bergerak naik, lalu ditarik keluar melalui saluran di bagian atas. Ini sistem yang paling simpel ya. Nah, yang terakhir, sini kita ada jenis evaporator forced circulation crystallization. Apa bedanya dengan alat ini dengan 3 jenis sebelumnya tadi? Sesuai dengan namanya, sistem ini tidak mengandalkan gaya gravitasi seperti di rising film ataupun falling film ataupun di direct contact. Dia tidak menggunakan dorongan uap alami, melainkan dia menggunakan dorongan paksa dari sistem, di mana dia akan dimasukkan aliran uap secara paksa disirkulasikan menggunakan bantuan pompa bertenaga besar. Nah, mari kita ikuti alirannya dari diagram gambar ini. Black liquor akan masuk dari saluran feed dari bawah dan langsung ditarik oleh pompa sirkulasi. Pompa ini menekan cairan dengan aliran yang sangat deras ke atas, masuk ke dalam heat exchanger atau penukar panas vertikal. Nah, di dalam heat exchanger, steam memanaskan cairan tersebut, namun karena cairan dipompa dengan tekanan tinggi dan kecepatan tinggi, cairan ini tidak mendidih di dalam pipa pemanas. Ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penumpukan kerak di dalam pipa. Nah, cairan super panas tadi kemudian didorong masuk ke dalam ruang tabung besar. Di ruang inilah tekanan diturunkan sehingga cairan mendadak mendidih seketika atau bisa disebut dengan flashing. Uap airnya langsung terpisah ke atas karena menguap secara drastis. Konsentrasi cairan menjadi sangat pekat sampai melewati batas jenuhnya sehingga padatan mulai mengkristal.
Kristal padat atau salt slurry ini akan turun ke bawah dan dikeluarkan, sementara cairan yang belum mengkristal akan kembali jatuh ke pipa bawah untuk ditarik lagi oleh pompa. Sistem ini berputar terus secara sirkulasi. Setelah kita memahami desain dan jenis peralatannya, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa efisien dan alat tersebut bekerja di pabrik. Kinerjanya di sini sangat bergantung pada beberapa faktor operasional utama berikut ini. Secara teori termodinamika dan sifat fluida, faktor penentu antara lainnya di sini adalah perbedaan suhu atau delta T, gas permukaan atau A, koefisien perpindahan panas atau U, hingga viskositas dan konsentrasi larutan lindi hitam itu sendiri. Selain itu, tekanan operasi yang dibuat vakum juga penting untuk mengimbangi boiling point rise atau BPR, yaitu fenomena di mana titik didih lindi hitam semakin naik atau black liquor semakin naik suhunya, sehingga perkataan atau solid content dalam black liquor menjadi lebih tinggi. Dari semua faktor teknis tersebut, ada satu tantangan fisik yang terbesar yang paling sering mengganggu proses operator di pabrik, yaitu scaling atau falling. Nah, coba kita lihat pada dua gambar ini. Sini adalah gambar scaling dan juga falling, di mana terjadinya penumpukan kerak, sebagaimana kerak lindi hitam menumpuk parah dan nyaris menyumbat total aliran pipa. Kerak ini bertindak sebagai isolator yang sangat buruk. Begitu scaling ini terbentuk, nilai koefisien perpindahan panas akan turun drastis, sehingga proses evaporasi menjadi sangat lambat dan steam menjadi boros, karena dia membuat lapisan tambahan yang mengganggu perpindahan panas. Oleh karena itu, pengendalian falling dan scaling adalah kunci utama untuk efisiensi proses pemanasan. Nah, di industri modern, tantangan ini diatasi dengan berbagai inovasi teknologi pembersih. Contohnya adalah seperti menggunakan alat yang dipasang secara eksternal untuk membersihkan kerak secara berkala tanpa harus memastikan proses evaporasi sama sekali. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan dari presentasi ini. Pertama, evaporasi merupakan proses penting dalam industri pulp dan kertas untuk meningkatkan konsentrasi black liquor sebelum tahap recovery. Efektivitas proses evaporasi ditentukan oleh kinerja perpindahan panas yang dipengaruhi oleh delta T, gas permukaan, dan koefisien perpindahan panas. Penerapan multiple effect evaporation lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan single effect, dan pengendalian kondisi operasi serta pemilihan jenis evaporator yang tepat menjadi kunci dalam menjaga efisiensi, stabilitas, dan keberlanjutan proses. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.